cara seseorang memanggil menunjukkan pengetahuan dia tentang nama. Maka orang-orang yang bisa memanggil dengan nama-nama strategis, nama-nama yang orisinal, nama-nama yang diridhoi, apapun yang dia minta pasti jadi. Minta diampuni, tapi manggil ya Allah ya Adil, wahai yang maha adil, ampuni aku. Insya Allah tidak diampuni seperti yang dia bayangkan. Karena kalau minta keadilan, Allah akan menyiksa orang sesuai dengan kesalahannya. Jadi orang itu udah stres. Udah stres kenapa? Masuk pagi, keluar sore. Masuk fingerprint, keluar fingerprint. Tapi itu dahsyat finger. Ada nama di situ. Ada tanda. Maka di sini ada nama. Nama berarti tanda-tanda. Kalau digores jadi tanda tangan. Ya. Maka nama itu dalam bahasa Arab tidak hanya nama KTP, ada nama jabatan, ada nama keilmuan, ada nama sekolah, nama pencapaian, ada juga ibadah tapi jadi prestis ya. Pak Haji, kenapa nggak ada Pak Zakat? Karena biaya pergi haji luar biasa. Ada nggak Bu sholat, Bu so, kan nggak ada. Syahadat yang mu'alaf tuh, kalau mu'alaf lumayan banyak. Saya mu'alaf. Kita lagi jalan di parkiran diserobot orang, Ustadz saya mu'alaf. Nah terus kenapa? Kita tanyain gitu. Saya udah mu'alaf berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun bukan mu'alaf. Mu'alaf tuh ente kemarin di syahadat bulan lalu baru disebut mu'alaf. Karena kalau 3 tahun masih nyebut diri mu'alaf, semua sahabat mu'alaf. Benar. Sahabat Rasulullah semuanya mu'alaf kecuali Abu Bakar, Khadijah, Sayyidina Ali, Abu Zar. Mereka gak mu'alaf. Mereka udah bertauhid sebelum bertauhid kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kembali ke nama. Jadi nama penting atau tidak? Ya, kita menoleh kalau kita dipanggil dengan nama, benar? Jadi ada orang mengatakan Ar-Razi, saya noleh. Kalau di woi, gimana? Woi. Kita jalan, cuma kita, ini mohon maaf, saya cowok jalan, terus ada yang manggil ganteng, pasti noleh. Ibu atau yang mbak-mbak ini lewat, saya di sini nggak ada orang, waktu lewat bilang cantik, enggak, seneng, langsung benerin jilbabnya. Berarti cantik itu panggilan yang menyenangkan, benar nggak? Allah juga menyebut dirinya seperti itu, Jamil, ya, Jamil. Anak kecil, anak-anak dia melakukan kesalahan, kalau dia pengen minta maaf, dia ngapain? Dia peluk, dia pegang tangan. Kalau perempuan gitu ya, pegang, wah, gitu ya. Berarti dia sedang meminta dengan nama kasih sayang. Ma, gitu. Ma itu nama kasih sayang. Rahman,
Rahim. Mim di situ adalah mim mahabbah, mim cinta. Ada mim mahabbah, mim cinta. Jadi kita kalau lagi salah, jangan nyolot, ngaku aja salah. Ada orang dekat kita, dia melakukan kesalahan, satu ngaku, satu nggak ngaku. Seneng mana? Sama yang kalau ngaku, anak kecil, anak kita nih, aku saya salah Pak, dan maafin dong, insya Allah besok nggak ulang lagi. Sebulan ulangin lagi, dimaafin lagi nggak? Maafin lagi, begitulah terus, begitu terus kok. Contoh, anak-anak dilarang main api, main air, ulang lagi ya? Diulang lagi, besok diulang lagi, dilarang, besok diulang lagi. Anak-anak pada senang main air kan? Biarin aja dia main air. Kalau ada air hujan turun, itu rahmat semua isinya. Kan mereka main air, sakit sama aja, tidak sakit lagi. Ini di luar ilmu kedokteran nih Pak Dokter. Ini ilmu tajribah, ilmu eksperimen. Saya senang dipanggil dengan nama. Kita semua senang dipanggil dengan nama, dikenal dengan nama yang lengkap. Contoh tadi Pak Dokter Mahruz Zaman, jadi orang manggilnya panjang, Mahruz Zaman, tapi di kampung panggilannya apa Pak? Uus, Lut, jadi Lut sih. Lut, jadi Lut, oke, kayak zuhur jadi lohor gitu ya, cocok logi Pak. Ketika ada orang manggil kita dengan nama kecil, kita noleh, siapa ini? Berarti teman kecil ini. Itu berarti memanggil itu menunjukkan pengetahuan si yang memanggil. Nah ini kaidah, ini boleh ditulis. Cara seseorang memanggil menunjukkan pengetahuan dia tentang nama. Maka orang-orang yang bisa memanggil dengan nama-nama strategis, nama-nama yang orisinal, nama-nama yang diridhoi, apapun yang dia minta pasti jadi. Minta diampuni, tapi manggil ya Allah ya Adil, wahai yang maha adil, ampuni aku. Insya Allah tidak diampuni seperti yang dia bayangkan. Karena kalau minta keadilan, Allah akan menyiksa orang sesuai dengan kesalahannya. Orang membayangkan adil itu yang memuaskan dia. Enggak, adil itu ada normanya. Kan ini obrolan saya dengan kawan-kawan ya. Ada orang lapor ke lembaga aparatur negara tentang kasus. Ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak. Kenapa? Karena tidak semua laporan itu sesuai dengan SOP. Ada orang ngadu kepada Allah, nggak sesuai dengan SOP-nya, sama ditolak juga sama Allah. Gitu. Jadi kita kalau curhat sama Allah minta sesuatu, SOP-nya harus dipakai, disebut dengan adab-adab. Adab berdoa, sudah dapat ilmunya, adab berdoa. Pertama apa? Syahadat dulu, atau yang semakna. Syahadat dulu atau yang semakna. Yang kedua berta'awuz, a'udzu billah. Yang ketiga memuji Allah. Yang
tempat bersolawat. Yang kelima, memanggil Allah dengan nama yang sesuai. Memanggil Allah dengan nama yang sesuai. Kalau minta sembuh, manggilnya apa? Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Kalau lagi galau, manggilnya pakai nama apa? Ya Allah, ya Allah, gitu. Ini gundah ini, pikiran nggak nyaman. Coba badannya didiamkan sebentar, dadanya dipegang, baca aja. Ya Allah, ya Allah. Coba aja nanti akan ada muncul ketenangan. Ya, jadi kalau lagi galau gimana? Pegang dadanya, ngeluh ke Allah. Ya Allah, kayak kita lagi bermanja-manja kepada Allah. Coba lihat anak kecil, kalau jatuh nangis, dia nggak sakit-sakit amat, tapi pengen diperhatiin maknya. Jatuh, teriak gede-gede, kenceng-kenceng sambil melihat ibunya. Ibunya cuek aja, dikencengin lagi, gitu. Sakit, padahal dia udah gak sakit-sakit amat, pengen diperhatiin. Karena sakitnya malu itu lebih besar daripada sakitnya jatuh. Kan malu jatuh, ya gak? Nah, ketika ibunya menyelamatkan dia, terobatilah penyakit rasa malunya. Lebih kurang begitu. Kadang-kadang nggak begitu juga, jatuh benar-benar luka, diambil ibunya, ditiup, karena ibunya yang meniup. Kasih sayangnya mengalahkan rasa sakitnya. Maka kalau jadi dokter, punya perhatian kepada pasien seperti ibu kepada anak, itu pasien sembuh langsung, rata pasti sembuh. Kalau mati husnul khotimah deh, ya. Tapi rata sembuh, karena sifat keibuan itu menyembuhkan. Sifat keibuan itu menyembuhkan. Ini yang membuat kita rindu pulang ke kampung. Yang punya kampung, ya, yang kampungnya di sini ya pulang ke rumahnya, ya. Kenapa kita pengen pulang itu ke rumah? Karena ada ibu di situ. Baik.